Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini Allah memberikan karunia yang sangat luar biasa kepada kita. Kita diberi karunia kesehatan, kesempatan, dan rezeki yang tak terhitung nilainya kalau dirinci dari satu persatu organ tubuh kita. Oleh karenanya patut untuk kita syukuri agar Allah senantiasa menjaga bahkan menambah nikmat yang sudah kita nikmati selama ini. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum minna adzabil syadid. Salam salam semoga senantiasa dicurahkan kepada Nabi kita, Rasul kita, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, untuk menindaklanjuti fadilah dzikir lah. Dulu kan yang pernah saya sampaikan adalah fadilah daripada dzikir ya. Nah, saat ini saya mencoba untuk mengingatkan kembali. Nanti sedikit saya sampaikan metode dzikir agar kita masing-masing punya bekal, dan mungkin juga kita selama ini sudah punya cara, punya metode untuk berzikir pada diri masing-masing. Nah, mungkin barangkali yang saya sampaikan nanti bermanfaat ya. Tapi sebelum itu saya perlu mengingatkan proses kejadian diri kita agar kita sadar diri ya, karena zikir yang saya sampaikan itu adalah sadar Allah melalui zikir nafas sendiri. Sadar Allah melalui zikir nafas. Kalau disingkat itu DNSA, zikir nafas sadar Allah gitu ya. Saya mencoba untuk mereview asal kejadian diri kita. Jadi diri kita ini jasadnya ini kan memang tercipta dari saripati tanah gitu ya. Kalau Adam langsung dari tanah, tapi kalau kita ini dari saripati tanah, maksudnya dari unsur-unsur yang berasal dari tanah yang dimakan oleh kedua orang tua kita. Jadi terbentuknya mani maupun sel telur itu kan memang bermula dari berbagai macam yang dimakan oleh kedua orang tua kita, dan di situ bercampur, ada pertemuan sehingga terbentuklah ovum, terbentuklah segumpal darah dan seterusnya lah ya, pertemuannya itu. Nah, yang di sini yang perlu saya sampaikan adalah sebelum usia 40 hari kita ini masih istilahnya belum bernyawa kan gitu ya, belum bernyawa. Tapi sudah ada kehidupan di dalam diri kita. Diri kita sudah hidup melalui ibu kita. Tumbuh dan berkembang melalui makanan yang dikonsumsi oleh orang tua kita. Dan pada saat usia kandungan atau janin itu 40 hari, disitulah Allah mengutus malaikat Jibril untuk meniupkan ruhnya ya. Meniupkan ruhnya, jadi ruh yang berasal dari Allah. Kalau sebelum masuk di dalam tubuh kita itu disebut ruh, tapi pada saat sudah bercampur antara jasad dan ruh ini disebut nafas. Kalau orang Jawa menyebutnya napas kan itu ya, napas. Nafas itulah yang sudah bercampur antara fujur dan takwa. Kalau ruh itu takwa. Kalau diri kita itu fujur. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakaha. Maka sungguh beruntung bagi orang-orang yang selalu membersihkan dirinya. Nah, ini yang dimaksud bagian daripada zikir nanti yang saya sampaikan.
qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, dan sungguh sangat merugi bagi orang yang mengotori dirinya. Di situ. Nah, proses itulah akhirnya pertemuan antara jasad dan ruh itu disebut nafas, ya, disebut nafas. Maka nafas itu ada pertemuan di antara keduanya, fujur dan takwa. Tinggal mana yang paling dominan, mana yang paling difungsikan. Kalau badan ini adalah konsumsi makanan-makanan yang bergizi, tapi kalau ruh yang diturunkan oleh Allah ini kan makanannya zikir, makanannya ingat kepada Allah, makanannya membersihkan diri dari berbagai macam hal. Termasuk juga bagaimana agar makanan yang kita konsumsi ini betul-betul asalnya, cara memakannya juga semuanya harus bersih. Sehingga pertemuan antara ruh dan fujur badan ini benar-benar selalu terjaga. Nah, itu menjadi luar biasa, menjadi luar biasa. Bapak sekalian yang berbahagia, dalam hal ini kalau kita tidak pahami, nanti kita akan sembarangan dalam menjalankan kehidupan ini. Nah, untuk aktivasinya nanti itu agar kita ini nanti bisa terus terjaga, terus selalu, ya baik itu dari aktivitas keseharian kita dalam mencari nafkah, mengkonsumsi makanan-makanan yang kita makan, ini dijaga betul. Jadi pertumbuhan fisik kita juga terjaga, kehadiran ruh yang ditiupkan oleh Allah melalui malaikat Jibril di dalam diri kita itu juga senantiasa terjaga. Karena ini nanti ya pada saat berubah menjadi nafas ini bisa berubah, bisa mutmainah, bisa lawama, bisa amarah, bisa macam-macam nanti akan terjadinya. Nah, makanya pada saat orang itu meninggal itu kan Allah angkat itu ya, nafasnya itu diangkat sehingga dia meninggal. Nah, pada saat diangkat itu sangat-sangat berpengaruh sekali. Perjalanan hidupnya itu sangat mempengaruhi sekali. Proses meninggalnya juga bagaimana, dan keberangkatan nafasnya itu menuju kepada Allah juga bagaimana, itu sangat berpengaruh dari sebelumnya. Maksudnya sangat berpengaruh dari kehidupannya. Kalau kehidupannya selalu senantiasa diisi dengan kemaksiatan, ya tentu proses pencabutan nyawanya pun juga gak mudah. Apalagi kalau ada yang pakai ilmu-ilmu kesaktian dan sebagainya, ilmu hitam, ilmu kodam dan sebagainya, pengaruhnya luar biasa yang mempengaruhi dirinya. Kalau pakai seperti itu, pakai susuk dan sebagainya, macam-macam orang itu. Pakai susu agar sakti, pakai susu agar menarik, pakai susu agar punya karomah, pakai susu agar punya karisma dan sebagainya, begitu-begitu itu nanti akan mempersulit pada saat menjelang meninggalnya. Karena masing-masing yang dimasukkan di dalam dirinya itu meminta pertanggungjawaban, meminta imbalan, itu yang repot. Oleh karena itu harus dibersihkan, fisik kita ini harus dibersihkan, spiritual kita juga terus-menerus harus dilakukan. Nah, keseimbangan ini saudara sekalian, keseimbangan ini ya, dari sederhana saja sebenarnya. Kenapa sih kita gelisah, mesti iman menurun? Kenapa sih kita semangatnya luar biasa, ini mesti akan berkurang? Kalau kita sedang semangat untuk melakukan sesuatu dari ketakwaan tadi ya, yang di sifat takwa tadi itu, kalau itu yang dominan, ini menurun. Sifat wujudnya pasti menurun. Tapi pada saat kemaksiatan dilakukan, ini imannya juga, ketakwaannya menurun. Nah, makanya tinggal di mana kita menjaganya. Gitu, ya. Jadi kita tidak bisa menghilangkan hawa nafsu. Tetap nafsu ini bagaimana dipengaruhi oleh ketakwaan ini sehingga menjadi nafsu yang mutmainah, menjadi nafsu yang baik. Gitu. Nah, bagaimana saudara sekalian, kita ini bisa menekan sifat-sifat fujur ini, kita dominasikan sifat takwa sehingga nanti pada saat kita kembali kepada Allah itu dalam posisi benar-benar husnul khatimah. Nah, salah satu metode untuk agar kita bisa husnul khatimah itu ya dzikir itu nggak boleh lepas. Dzikir dalam kondisi apapun, tidak hanya pada saat kita duduk waktu sholat, tidak seperti itu, tidak hanya seperti itu. Itu hanya mediasi aja, mediasi agar kita ini dibiasakan untuk dzikir. Kapan saja, di mana saja kita terus harus ada koneksitas
mi'raj terus, kita itu terus harus mi'raj terus. Nah, nanti ada proses-prosesnya. Nah, di metode zikir itu saudara, kalau metode kan banyak ya, banyak metode. Ini yang saya sampaikan adalah metode zikir nafas sadar Allah gitu ya. Zikir nafas sadar Allah itu tadi kesadaran diri kita akan keberadaan Allah sebagai Sang Maha Pencipta. Itu kita fasilitasi dengan metode zikir nafas. Zikir nafas di sini bukan pernafasan, ini bukan pernafasan. Bukan pernafasan, bukan tenaga dalam, bukan. Ini hanya bagaimana kita bisa merasakan ritme, irama, keluar masuknya nafas kita ini kita coba rasakan, ya, keluar masuknya nafas kita ini kita rasakan. Pada saat nafas masuk, nafas keluar, nafas masuk, nafas keluar itu kita rasakan. Dan kita kalau nggak benar-benar hening, memang nggak paham. Keluar nafasnya keluar masuk nafas ini kita nggak paham. Untuk mencoba melihatnya itu ya kita rasakan dulu, kita duduk tenang, kita rasakan keluar masuknya nafas. Nah itu baru kita tahu, oh ternyata nafas kita itu posisi seperti ini, keluar masuk. Nah bagaimana agar keluar masuk nafas kita itu nggak sia-sia, nggak hanya sekedar keluar masuk alami begitu saja, tapi bagaimana keluar masuknya nafas itu diiringi dengan zikir, sehingga tidak ada jeda sama sekali hati kita itu, nafas kita itu tidak terkonek dengan Allah. Sehingga saudara sekalian, kita nanti akan bisa benar-benar merasakan bagaimana laisa kamitslihi itu, tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali ada kehendak Allah. Apapun selalu dikembalikan kepada Allah. Semuanya itu akan kembali kepada Allah. Apapun yang kita rasakan, apapun yang kita lihat, apapun yang kita jamak, apapun yang kita lakukan, itu semuanya tanpa kehendak Allah tidak akan pernah terjadi. Sehingga orang yang sadar seperti itu, paham akan semua yang terjadi itu adalah atas kehendak Allah. Kita memang diberi bekal untuk berdoa, berikhtiar, dan bertawakal. Kan itu ya, urut-urutan kalau kita dalam beraktivitas. Nah, pada saat kita beraktivitas, kita memang diperintahkan untuk berkarya, untuk melakukan sesuatu. Maka pada saat kita melakukan sesuatu, baik itu sesuai dengan pikiran kita, sesuai dengan target yang kita lakukan, kembalinya kepada Allah. Demikian juga sebaliknya, mengalami naas gitu ya, kok sudah saya targetkan seperti ini, sudah saya planning seperti ini, sudah saya atur strategi seperti ini, kok tidak tercapai, kembali kepada Allah lagi. Introspeksi diri, introspeksi manajemen, introspeksi yang lain-lainnya seperti itu. Dan semuanya kembali kepada Allah. Kalau semua sudah dilakukan semaksimal mungkin kembali kepada Allah, itu semuanya menjadi nyaman. Tidak ada yang perlu dipersalahkan. Karena memang semuanya sudah diorientasikan, mulai merencanakan karena Allah, melaksanakannya karena Allah, dan nanti endingnya juga semata-mata pasrah kepada Allah. Dengan demikian kita itu enak. Nah, sekarang itu kenapa ya kita itu kok banyak kendala yang tetap kita harus introspeksi pada diri kita masing-masing. Bagaimanapun sumber permasalahan itu dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Ini kebanyakan kita ini contoh kasus mengenai gini. Di sini manajemen memutuskan A, sementara usulan itu berbagai macam. Setelah diputuskan A, dilaksanakan ternyata nggak berhasil. Ini loh gara-gara keputusan A. Coba kemana kalau ngikut saya? Ini sudah nggak benar, berpikir seperti itu sudah nggak benar, nggak boleh. Dalam imamah jamaah seperti itu sudah nggak boleh. Semuanya kita kembalikan kepada Allah. Bisa jadi bukan karena keputusannya, bisa jadi karena teknis menerimanya diri kita yang tidak tulus, yang tidak bisa sepenuhnya menerima keputusan itu. Sehingga dalam perjalanan ada kendala, ada hijab. Ini kalau kita sudah semuanya hal yang kita lakukan itu mengaitkan dan mengaktifkan eksistensi Allah di dalam diri kita dan di dalam aktivitas kita, itu pengaruhnya luar biasa. Nah, seringkali tidak kita sadari. Ternyata kita pada saat menerima amanah, menerima keputusan, perjalanan berikutnya sudah nggak melibatkan Allah lagi. Otak kita yang bekerja, nafsu kita yang bekerja.
mengambil keputusan kok semaunya sendiri itu loh, padahal semuanya 90% sepakat kok malah diputuskan seperti ini. Itu sudah mulai mengganggu itu, Pak. Kita kalau sudah bicara masalah ruhiyah itu sudah mulai terganggu itu perjalanan. Sehingga nggak bisa itu, loss itu nggak bisa. Sudah nggak berharap lagi kepada Allah. Menolak itu sudah, otak-otak kita sudah menolak. Apalagi kalau sampai masuk ke dalam hati kita, jauh lebih berat. Oleh karena itu ucapan, sikap sehari-hari itu penting untuk dijaga. Karena ucapan, sikap itulah yang menimbulkan apa yang terjadi pada diri kita saat ini. Posisi antum senang itu juga investasi antum kemarin. Posisi antum hari ini bahagia adalah investasi antum kemarin. Posisi Anda sekarang berantakan di dalam diri kita, itu juga investasi antum kemarin. Hati-hati dalam hal bersikap. Makanya tadi itu proses awal kejadian diri kita itu harus terjaga dari awal. Ya maaf saja kalau katakan kedua orang tua kita kemarin pekerjaannya, ya maaf negatif katakan begitu. Terus itu yang kita dikonsumsi oleh kedua orang tua kita, terus jadi diri kita. Ya wajar kalau kita itu terjadi apa? Hal-hal yang kurang lempeng-lempeng saja. Karena ada pengaruh proses pembentukan tubuh kita, itu ada pengaruh yang negatif. Tapi walaupun kita itu berasal dari berandalan keluarga kita, dari tukang maksiat keluarga kita, wes udahlah, pokoknya semua mau dilakukan oleh kedua orang tua kita. Tapi kalau ruh yang ditiupkan itu kita bisa jaga secara pribadi diri kita, ini bisa terus dikikis. Dan tidak sedikit banyak wali-wali Allah itu juga dari keluarga yang enggak, seakan-akan enggak benar. Tapi karena dirinya memang ada panggilan untuk selalu berusaha untuk memperbaiki dirinya, ya alhamdulillah, gitu ya. Jadi saudara sekalian yang berbahagia, agar kita nanti bisa menjadi terbiasa, diri kita itu selalu terkonek, ya, selalu ada sambungan. Sambungan itu maksudnya apa ya? Sinyal yang ada di dalam diri kita, antena yang sudah dipancarkan di diri kita itu selalu connect dengan apa? Sinyal yang di atas, ya, Allah gitu ya, dengan Allah. Itu perlu dilatih. Wong kita posisi duduk dalam posisi apa? Khalwat atau menyendiri dalam kesepian begitu sudah berlatih, itu saja juga nggak mudah bisa dipraktekkan di dalam keseharian kita. Nah, saudara sekalian, ya untuk latihan saja itu kan di dalam dzikir nafas itu ada 4 tahapan itu ya. Yang pertama itu adalah sadar diri, sadar jasad, sadar jiwa, sadar roh, dan sadar menuju sadar Allah. Nah, posisi sadar jasad itu bagaimana kita mencari duduk. Posisi duduk itu harus yang senyaman mungkin, yang paling nyaman. Ada yang mungkin duduk bertumpu, kedua kakinya dijadikan tempat tumpuan pantatnya, ada yang duduk bersila seperti ini, ada yang sila bagian diangkat satu begini, macam-macam lah. Intinya pokoknya dicari posisi yang paling aman. Nah, proses sadar jasad itu, ya, sadar jasad itu, kita ini baru duduk begini kan sudah terasa kaku, ya dibiarkan aja dulu. Nah, sudah mulai badannya nyaman. Ternyata ada gangguan apa? Entah itu nyamuk, entah itu suara di kanan kiri dan sebagainya, sehingga kita sering terganggu. Nah, di situ kita berusaha abaikan semuanya, pengaruh terhadap jasad kita itu diabaikan semuanya. Ada suara ini, ada ini, itu macam-macam, semuanya duduk pokoknya setenang mungkin, bahkan kalau bisa tanpa gerakan sedikit pun. Ditenangkan fisiknya sehingga nyaman. Pokoknya cari tempat duduk yang kalau suka yang begini ya begini, kalau biasa tegak begini, sampai betul-betul rileks, nyaman. Nah, di situ mulai kita sadari diri kita. Masuk ke tahapan berikutnya, sadar jiwa. Saudara sekalian, pada saat tubuh kita sudah nyaman, terus kita sudah mulai mengaktifasi nafas kita duduk tenang, kita rasakan perjalanan nafas kita ini, keluar masuknya nafas kita ini kita rasakan, nafas masuk, nafas keluar,
Di situ kita sambungkan dengan asma Allah, dengan nama Allah. Hu gitu ya. Hu itu posisi ditarik ke dalam, Allah keluar. Ini sudah mulai masuk ke tahap 2, yaitu sadar jiwa. Nah, saudara sekalian, kebanyakan ahli-ahli zikir itu berhenti sampai di sini. Kenapa? Sadar jiwa di sinilah nanti itu akan ada, tadi kan gangguan fisik ya, gangguan fisik. Ada orang batuk bubar, ada orang bengok-bengok, anak bengok-bengok bubar kan itu. Nah ini sudah mulai masuk tahap kedua, itu sudah mulai gangguan jiwa, gangguan halusinasi. Kita baru mulai tenang, antang, mikir, terus ini sudah bergerak, terus hati terus Allah terus. Tahu-tahu ada bau harum, ada bau bangkai, ada perwujudan macam-macam, itu abaikan semuanya. Itu gangguan perjalanan Mas ya. Nah, kebanyakan di orang-orang ahli zikir itu sampai di sini. Nanti ada orang berjubah, ngajak ngobrol, macam-macam, dianggap itu sudah apa? Padahal tujuan kita tadi apa? Sadar Allah kan? Belum sampai ke sana sudah berhenti pada sadar jiwa. Di situ lah lintasan aktivitas macam-macam, juga gangguan jin, juga gangguan macam-macam yang wujudnya leluhur kita macam-macam. Seperti itu kalau diterus-teruskan ya nanti kita mentok sampai di situ. Bahaya juga. Padahal tujuan kita menuju kepada terminal yang di sana. Finishnya di sana, tapi gangguan dari kanan kiri sudah kita ikuti terus. Nah itu diabaikan sampai masuk pada sadar ruh. Nah sadar ruh itu gangguan-gangguan ini sudah nggak mampu lagi, karena Nur Muhammad yang sudah dominasi di dalam diri kita, itu sudah Nur Muhammad yang dominasi, itu sudah nggak bisa ini nggak bisa. Kalau sudah kita lepas, tidak ada gangguan-gangguan sama sekali, itu sudah mulai punya kenikmatan pikir. Nah puncaknya sudah sekalian, pada saat roh ini sudah mendampingi jiwa kita terus begitu ya, naik itu, maka di situ kita masuk ke ruang hampa. Di ruang hampa itulah pertemuan diri kita dengan Allah. Pertemuan diri kita dengan Allah itu tidak terasa apapun, tidak ada, sudah hampa, di ruang hampa. Saat itulah kita menyampaikan doa-doa kepada Allah SWT. Orang-orang beriman itu pasti dikasih basirah, itu pasti, insya Allah. Karena hatinya semakin digunakan untuk berzikir, ini kan ibarat cermin, selalu dibersihkan, akhirnya kan pantulan dari Nur Muhammad itu kan lebih kuat kepada diri kita, sehingga kita bisa terbuka hijab itu, terbuka. Baik saudara sekalian, itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kurang dan lebihnya itu semata-mata karena kelemahan saya, kalau ada baiknya ya mudah-mudahan itu dari Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.